Jadi hanya orang-orang kaya yang bisa berkuliah di tempat jauh, seperti di Jawa. Sedangkan orang Manggarai, orang yang dari keluarga biasa-biasa saja, bisa berkuliah di tempat jauh. Kenapa? Karena ada pesta sekolah. Dan kenapa orang ada pesta sekolah? Karena orang Manggarai itu sangat menghargai anak sekolah. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang 10 fakta orang Manggarai yang saya ketahui. Saya adalah orang Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur. Dan saya akan menilai orang Manggarai berdasarkan sudut pandang saya sebagai orang Nagekeo yang pernah tinggal di Manggarai sekitar 7 tahun dan pernah bergaul dengan orang Manggarai sekitar 15-20 tahun. Dan karena itu saya tentu memiliki pendapat personal saya berkaitan dengan orang Manggarai. Fakta pertama tentang orang Manggarai adalah bahwa orang Manggarai sangat menghargai tamu. Jadi orang Manggarai memperlakukan tamu dengan sangat baik, sangat sopan, dan sangat luar biasa. Ketika Anda mengunjungi rumah orang Manggarai, maka pertama kali yang dilakukan oleh orang Manggarai adalah menanyakan kepada tamu mengapa orang itu datang ke rumahnya. Tapi saya kira sapaan ini adalah sapaan yang sopan, yang dalam bahasa Manggarai adalah sebagai berikut. Maice ite boga, apakah Anda datang ke sini? Saya tidak tahu apakah terjemahan ini bagus atau tidak, tapi terjemahan ini kalau dilihat dari konteks orang Manggarai, maka pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat sopan. Tuan rumah menerima tamu mereka dan ingin menjamu tamu itu secara baik dan benar. Dan berdasarkan pengalaman saya, ketika mengunjungi rumah orang Manggarai, saya selalu minum kopi. Tidak jarang saya juga disuguhi dengan santap siang, malam, dan bahkan pagi. Kenapa? Karena orang Manggarai itu sangat menghargai tamu. Lalu pernah ada pengalaman saya membawa para turis dari Norwegia yang adalah mahasiswa mengelilingi Manggarai, dan orang Manggarai itu menyapa turis yang saya bawa itu sebagai tamu. Jadi orang Manggarai akan melihat siapa saja yang mengunjungi rumah mereka atau daerah mereka sebagai tamu. Dan kalau Anda adalah tamu, maka Anda akan diperlakukan secara istimewa. Fakta kedua, orang Manggarai itu memiliki kemampuan artikulatif yang sangat bagus. Nah, ini yang membuat orang Manggarai itu identik dengan kepintaran. Jadi orang akan melihat orang Manggarai itu pintar. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan artikulatif yang sangat bagus. Baik itu kemampuan artikulatif secara verbal maupun secara tulisan. Dan anggapan saya atau asumsi saya, orang Manggarai memiliki kemampuan artikulatif yang bagus ini mungkin karena kebudayaan lontoleo yang membuat orang Manggarai itu bisa mengungkapkan argumentasi atau pendapatnya secara luwes, secara baik, secara logis dalam kegiatan-kegiatan adat dalam kebudayaan yang disebut kebudayaan lontoleo. Jadi teman-teman saya di sekolah, misalnya di Santo Claus, karena saya pernah sekolah di SMP dan SMA Santo Claus Ku Cumberuteng, saya selalu menjumpai teman-teman saya orang Manggarai itu yang pintar. Dan kemudian ketika saya sekolah di tempat lain, misalnya di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Dedalero, lalu juga melanjutkan ke UGM Yogyakarta, saya juga berjumpa dengan orang Manggarai yang pintar-pintar. Dan mereka rata-rata memiliki kemampuan artikulatif yang baik. Karena itu, untuk saya, orang-orang Flores yang pintar itu salah satunya berasal dari Manggarai. Jadi Manggarai itu adalah gudangnya orang pintar dari Nusa Tenggara Timur yang saya hormati. Yang ketiga, fakta yang ketiga adalah orang Manggarai itu memiliki rasa persaudaraan yang sangat kuat. Jadi misalnya saya pernah tinggal di Yogyakarta, saya melihat mahasiswa Manggarai itu sangat kompak ke dalam. Jadi mereka rasa persaudaraannya itu sangat tinggi. Dan kadang-kadang rasa persaudaraan yang sangat tinggi membuat orang akan mencap atau mengkategorikan orang Manggarai sebagai orang yang sukuis. Karena mereka punya rasa
persaudaraan yang sangat kuat di antara mereka. Jadi rasa persaudaraan ini mungkin karena ya orang Manggarai dididik untuk saling menghargai ya, baik itu terhadap tamu maupun terhadap sesama mereka, sesama orang Manggarai. Jadi ini yang membuat orang Manggarai itu rasa persaudaraannya sangat kuat, terutama ketika mereka tidak berada di Manggarai. Misalnya mereka berada di Yogyakarta, di Jakarta, di Surabaya, atau di tempat mana saja. Jadi kita tidak jarang mendengar selalu ada arisan orang Manggarai di mana-mana ya. Di Jakarta, di Surabaya, di Bali, di mana-mana. Kenapa? Karena ya orang Manggarai itu memiliki rasa persaudaraan yang sangat kuat di antara mereka ketika mereka berada di tanah rantau, yang untuk orang yang tidak terlalu memahami orang Manggarai akan mencap mereka sebagai sukuis. Ya. Tapi saya kira cap sukuis ini bukan hanya untuk orang Manggarai ya. Banyak sekali orang dari tempat lain akan melihat orang Indonesia Timur itu cenderung sukuis karena selalu bergaul dengan orang-orang yang berasal dari Indonesia Timur, atau kurang bisa bergaul atau membuka diri dengan orang-orang lain selain orang Indonesia Timur. Saya tidak tahu apakah ini adalah sesuatu yang negatif atau positif, tetapi saya melihat bahwa ada hal positif dalam persaudaraan yang kuat di antara orang-orang yang seasal. Karena persaudaraan itu tidak jarang membantu orang-orang Manggarai sendiri atau orang-orang Indonesia Timur ketika mereka berada di tempat rantauan. Oke, yang keempat itu orang Manggarai itu sangat mencintai dan menghargai anak sekolah. Nah, ini pengalaman saya ketika berlibur di Manggarai. Saya diajak oleh teman saya ke kampung Elar. Saya pernah ke kampung Elar. Saya itu sebagai anak sekolah itu sangat dihargai oleh orang Manggarai. Dan orang Manggarai itu tidak segan-segan memberikan uang saku kepada anak sekolah. Walaupun anak sekolah itu bukan anggota keluarga mereka. Kalau ada anak sekolah, misalnya saya pernah mengunjungi Elar dan juga pernah mengunjungi Racang Colol ya, pernah. Saya diberi uang saku oleh orang Manggarai yang tidak memiliki hubungan sanak famili sama saya. Hanya karena mereka mengetahui saya seorang anak sekolah, mereka menghargai saya di rumah, memberi makan dan lain sebagainya. Dan tidak jarang memberikan saya uang ketika saya pulang dari kampung yang saya kunjung itu bersama teman saya. Dan orang Manggarai ada satu kekhasan yang tidak ada di tempat lain di Flores atau di Indonesia Timur umumnya, adalah pesta sekolah. Jadi orang Manggarai mereka ketika mau pergi studi S1 atau S2 di Jawa, mereka melakukan atau menyelenggarakan pesta sekolah di kampungnya. Dan ketika membuat pesta sekolah, semua warga kampung dan keluarga mendukung pesta sekolah itu dengan memberikan uang. Dan pemberian uang ini bukan hanya amplop satu saja ya, ketika orang itu datang membawa amplop, bukan, tapi juga ada amplop-amplop yang lain. Misalnya, siapa yang berdisko pertama kali di acara itu atau bergoyang pertama kali, membuka acara bebas itu, bergoyang dan lain sebagainya itu orang akan menawarkan siapa akan membayar berapa, atau orang Manggarai akan membayar dengan sejumlah uang kalau dia mengambil sebatang rokok di pesta sekolah. Dan biasanya kios-kios di kampung itu kalau ada pesta sekolah mereka akan tutup. Kenapa? Karena nanti rokok semuanya akan dibeli oleh keluarga yang menyelenggarakan pesta sekolah. Dan juga kalau ada minuman beralkohol juga akan dibeli. Itu uang yang dibeli itu berbeda dengan uang yang pertama kali orang itu datang terima tangan dan memberikan uang. Jadi orang kalau pergi pesta sekolah di Manggarai, berdasarkan apa yang saya ketahui, dia kalau zaman dulu tahun 2000-an awal itu dia membawa ya sekurang-kurangnya 1-2 juta rupiah ya per orang, anak muda atau orang tua. Kenapa? Karena nanti di tempat pesta akan banyak sekali pengeluaran ya, baik itu pengeluaran soal rokok, minuman,
siapa yang disco pertama atau dance pertama, itu semua akan dibayar dengan uang. Dan orang Manggarai tidak keberatan soal itu. Kenapa? Karena mereka ingin mendukung anak-anak yang akan berkuliah atau akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Dan biasanya pesta sekolah itu menghasilkan uang puluhan juta rupiah, 50 sampai 100 juta, yang membuat orang Manggarai itu bisa berkuliah di mana saja. Nah, berdasarkan pengalaman saya pernah berkuliah di Jawa. Ya, mayoritas orang Flores yang berkuliah di Jawa itu adalah orang Manggarai. Dan mungkin menurut saya orang Manggarai bisa berkuliah di tempat yang jauh, di sekolah yang mahal atau yang berkualitas itu dan mahal, itu karena ada yang namanya pesta sekolah yang membuat mereka punya uang sangat banyak ketika awal kuliah atau awal melanjutkan pendidikan, yang membuat mereka mampu melanjutkan studi di kota-kota besar atau di kampus-kampus bagus yang mahal. Dan ini tidak bisa dialami oleh teman-teman lain dari Nusa Tenggara Timur atau dari Flores atau dari Indonesia Timur, karena ya tidak ada budaya sekolah. Jadi hanya orang-orang kaya yang bisa berkuliah di tempat jauh seperti di Jawa. Sedangkan orang Manggarai, orang yang dari keluarga biasa-biasa saja, bisa berkuliah di tempat jauh. Kenapa? Karena ada pesta sekolah. Dan kenapa orang ada pesta sekolah? Karena orang Manggarai itu sangat menghargai anak sekolah.